rawon itu digodok, nanti dikasih garam sedikit sama kelapa parut. Jadi tas tempatnya tisu. oh Selamat datang di Taman Asri Duku Cipero, Desa Kedung Jati. Sebuah surga kecil yang menyimpan keindahan alam dan kearifan lokal. Terletak di Desa Kedung Jati, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Desa ini merupakan tempat yang kaya akan budaya, kreativitas, dan semangat kebersamaan. Dengan udara yang sejuk dan panorama hijau yang membentang, desa ini menyuguhkan pengalaman wisata yang tidak hanya menyegarkan mata, tetapi juga menginspirasi hati. Di desa ini, masyarakatnya memiliki semangat tinggi dalam menjaga tradisi sekaligus berinovasi dalam berkarya. Selain itu, tidak jauh dari sini terdapat Gunung Gajah, sebuah destinasi alam yang berada di Desa Gongseng, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Keindahan alamnya yang masih alami serta jalur pendakian yang menarik menjadikan destinasi favorit bagi para pencinta alam. Keinginan untuk memajukan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya membuat Kepala Desa Kedung Jati, yaitu Kismoyo, terus berinovasi dan menjadikan berbagai potensi di daerahnya, termasuk potensi wisata Dukuh Cipero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Kismoyo, Kepala Desa Kedung Jati, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Alhamdulillah Cipero itu banyak punya potensi, Pak. Potensi untuk wisata, termasuk daerah penyangga, Gunung Gajah dan sebagainya. Itu daerah-daerah penyangga, dan alhamdulillah sudah mulai ramai, Pak, untuk kegiatan pariwisata di daerah Cipero itu sendiri. Program desa wisata Desa Kedung Jati, Pak, khususnya Pedukuhan Cipero, itu nanti banyak program yang akan kita lakukan, termasuk ada agrowisata buah, dan desa juga punya program tersendiri yaitu UMKM, Pak, untuk kesejahteraan khususnya masyarakat Kedung Jati itu sendiri. Jadi alhamdulillah untuk UMKM sendiri itu sudah jalan, Pak. Cuman terkait ini lagi musim musim hujan, jadi kemarin berkurang, Pak. Tapi kalau musim kemarau ya alhamdulillah sih ramai untuk UMKM Kedung Jati sendiri, sampai ada 80 pedagang. Kita jejer untuk menawarkan dagangan-dagangannya, alhamdulillah laku. Untuk Cipero sendiri alhamdulillah, Pak, untuk wisata jenengan sudah melihat sendiri kawasan-kawasannya, mungkin ini cocok apa enggak buat wisatanya, kan jenengan sudah ngerti lah. Penyangganya ada Gunung Gajah, ada Jembatan Merah Putih, itu nanti untuk penyangga desa wisata Kedung Jati, Pak, di Cipero ini. Dan untuk yang lain nanti berjalannya waktu mungkin gitu, Pak, ya, kita berdoa bersama-sama supaya agrowisata buah kita bisa berjalan, Pak. Untuk Kedung Jati sendiri kita dibagi 3 pedukuhan, ya, Pak. Untuk Desa Kedung Jati ada Dukuh Cipero, Dukuh Kedung Jati sendiri, terus ada Dukuh Macan Ucul, Pak.
Ini pemekaran dari Desa Segentong, Pak. Dulu jadi satu, Desa Kedung Jati satu, itu ada 5 pedukuhan. Sekarang pemecahan jadi 2 desa, Kedung Jati dan Cipero, Pak. Maka dari itu, Pak, untuk wisata kita, wisata Kedung Jati kita, kan ada penopang penyangga untuk wisata-wisata kayak Gunung Gajah, terus nanti ada Jembatan Merah Putih, Pak. Nggih, Jembatan Merah Putih yang alhamdulillah sudah resmikan dan sudah dioperasikan, bisa buat lalu lalang warga Karangsari, Pak. Makanan atau cemilan Kedung Jati sendiri mempunyai makanan khas nih, Pak. Namanya makanan dengkil, Pak. Dengkil pamuslih atau lontong dengkil yang lebih lebih pasnya itu lontong dengkil, Pak. Jadi itu ada lontongnya, ada dengkilnya, ada kuahnya. Monggo barangkali para pengunjung atau warga masyarakat yang lain mau mencoba makanan khas Kedung Jati, dengkil lontong, monggo datang ke Kedung Jati, Pak. Iya. Ada keripik juga ya, Pak ya? Keripik gadung ada, nggih. Keripik gadung di lain itu juga ada keripik gadung juga, Pak. Nggih. Pak, kemudian dalam pemanfaatan di Duku Cipero ini kan ada pemanfaatan dari KPH ya, Pak ya, Perhutani ya, Pak. Berapa luasan, Pak, yang dikelola oleh pemerintah desa, sekaligus bagaimana kerjasama antara pemerintah desa Kedung Jati dengan KPH Perhutani Pemalang ya, Pak? Nggih, untuk saat ini kita ambil sekitar 3 hektar dulu, Pak. Kita ambil 3 hektar dulu. Nanti pengembangannya ketika 3 hektar itu sudah sudah normal, sudah bagus, kita baru pengajuan penambahan untuk tanah pengembangan itu sendiri, Pak. Yang tadi rencananya untuk kebun buah juga ya, Pak? Nggih, untuk agrowisata nanti kita kerjasama sama Perhutani, dan itu sistemnya kita bagi hasil nih, Pak. Sewa bagi hasil itu yang ditawarkan Perhutani itu. Ya. Kemudian yang terakhir ini, Pak, bagaimana kontribusi atau peran dari pemerintah Kabupaten Tegal, khususnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di desa. Kemudian juga apakah pihak desa membuka kesempatan investor, Pak, ini buat ikut mengembangkan potensi yang ada di Kedung Jati? Untuk dari Dinas Kabupaten sendiri, alhamdulillah mendukung, Pak, menyupport kegiatan desa wisata kita. Alhamdulillah sih banyak ada dukungan dan kayak semacam Pak, mungkin arahan-arahan dari dinas seperti apa nantinya gitu, mungkin itu dari dinas itu sendiri, Pak. Investor monggo kita buka seluas-luasnya untuk investor luar, barangkali ada yang mau menginvest nggih, untuk investasi di Kedung Jati khususnya di Pedukuhan Cipero, monggo silahkan nggih. Tidak hanya dari pemerintah desa, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hutan juga menjadi perhatian utama dari Perum Perhutani. Asper BKPH Cipero KPH Pemalang, yaitu Bapak Imron Alibasa, menjelaskan mengenai peran hutan dan perhutani dalam mendukung ekowisata di kawasan ini. Terima kasih, nama saya Imron Alibasa. Alhamdulillah saya diamanati, dikasih tugas oleh manajemen Perum Perhutani sebagai Asper BKP Cipero KPH Pemalang, Divisi Regional Jawa Tengah. Jadi baru sekitar 6 bulan lah saya dinas di sini. Ini diawali dari sebuah semangat yang luar biasa nih dari jajaran Pak Desa Kedung Jati, bagaimana agar bisa mengoptimalkan sekelumit wilayah di Kedung Jati ini, yang sebagian adalah masuk ke BPWS, kemudian sebagian masuk ke BKPH Cipero sini. Nah, karena semangat yang tinggi ini sehingga kita support
bagaimana agar yang sedikit ini bisa dimaksimalkan untuk bisa menjadi sebuah destinasi wisata. Begitulah. Ini karena semangat yang tinggi ini kita juga mendorong agar nanti bisa diperluas lagi dalam kawasan, karena kebetulan di sini dekat dengan kawasan. Nanti kita dorong agar bisa kerjasama di bidang lain, nah, khususnya di bidang agroforestry. Ini kebetulan Pak Lurah juga kayaknya sudah menyiapkan bibit-bibitnya. Nanti kita dorong bagaimana agar nanti rencana ini dapat direalisasikan, karena ini memang sebenarnya belum ber-PKS, cuman karena semangat dari teman-teman Desa Kedung Jati ini kita dorong agar nanti ke depan kita ikat sebuah kerjasama yang tentunya yang saling menguntungkan begitu. Ya. Ini masih prakerja sama. Betul, ini masih penjajakan lah itu. Ya. Kalau syarat-syaratnya sebenarnya tidak sulit. Karena apa? Karena kerjasama di perhutani kan ada beberapa mekanisme. Jadi mekanisme kerjasama dengan institusi atau lembaga yang memang endingnya terhadap profit. Jadi misalnya kita dengan PT itu ya, pengembangan wisata yang nanti endingnya terhadap hasil. Nah, kalau ini adalah bagaimana agar kita mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Nah, ini bisa dengan LMDH, bisa dengan KTH, bisa dengan Pokdarwis. Nah, dengan Pokdarwis ini nanti persyaratannya yang penting bagaimana agar semangat yang ada di sini nanti dengan lembaga yang sudah disahkan oleh desa, ya, ada ketua, ada wakil, ada bagian-bagiannya, itu saja yang penting sudah ada disahkan oleh desa, kita sudah bisa ber-PKS dengan perhutani. Iya. Sebenarnya kalau kita melihat potensi di sini itu potensinya luar biasa. Kalau kita melihat potensi masyarakat Desa Hutan saja sini, ini dari sisi keguyubannya, terus pola hidupnya, kesehariannya, ini sungguh potensi yang jarang didapati di wilayah-wilayah lain. Jadi masyarakat itu sudah masih sangat guyup, sangat rukun. Bagaimana mereka mempunyai inisiasi tersendiri untuk bisa mengembangkan desanya, ini sungguh potensi yang jarang ditemukan di wilayah lain, apalagi dengan potensi alamnya. Di sini ada sungainya yang sempat viral, ini sungai viral kan, terus ada gunung gajahnya, ada hutan yang potensi-potensi ini sebenarnya sangat mendukung untuk bisa mensupport bagaimana agar desa ini menjadi desa wisata begitu. Saya berharap bahwa semangat ini selalu membara terus, tidak pudar semangatnya, tidak pudar, sehingga apa yang sudah direncanakan ini akan berjalan tidak redup. Prinsipnya kami mensupport dengan potensi yang ada, baik di luar kawasan, ya khususnya di seputaran Dukuh Cipiro ini yang kemudian berbatasan dengan PPWS, kita persilakan untuk dapat dikembangkan untuk menopang desa wisata. Kemudian kalau ini sudah oke, sudah sukses, kita support lagi untuk masuk ke dalam kawasan. Kita punya kawasan, silahkan yang cocok di sini untuk ditanam apa, ditanam mangga, buah apa saja yang kira-kira dapat mensupport pendapatan masyarakat sekitar hutan. Jadi intinya bagaimana agar yang ada ini dikelola sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat desa sekitar hutan, ini seperti itu. Jadi untuk keluasan itu memang kami arahkan yang terdekat dengan wilayah rumah dinas ini. Jadi nanti di sini kita kembangkan menjadi wahana kuliner, kemudian kita bergeser ke yang tidak begitu jauh. Di sini ada sekitar 7 hektar yang mungkin dapat dikembangkan menjadi agrowisata. Jadi nanti
kira-kira yang cocok ditanami di sini apa, ada mangga, ada kelengkeng, apapun itu bentuknya, yang penting cocok, sehingga nanti berharap apa yang sudah direncanakan ini akan berkembang sehingga tidak sia-sia gitu. Saya berharap pada Pak Kepala Desa bahwa apa yang kita mulai ini berjalan lancar, kita saling bersinergi sehingga masyarakat sekitar hutan daya belinya meningkat, kesejahteraan meningkat, dan yang lebih penting lagi adalah keamanan hutan terjaga. Dengan di sini ada wisata, kehidupan masyarakat desa hutan di sini meningkat. Harapannya tidak lain dan tidak bukan adalah keamanan hutan terjaga, karena hutan ini adalah titipan anak cucu kita yang harus kita jaga bersama. Gitu. Keberadaan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis menjadi kunci dalam pengembangan potensi wisata desa. Mari kita dengarkan penjelasan dari Sekretaris Pokdarwis yaitu Budi Endra tentang upaya dalam memajukan pariwisata berbasis komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat datang di Cipro. Perkenalkan, kami dari Pokdarwis Cipro Kampung Wisata. Saya sebagai sekretaris, kemudian di sebelah kanan saya Bapak Kadus Cipro, kemudian ada Bapak Eko Sunarno selaku Ketua Pokdarwis, dan ibu-ibu anggota Pokdarwis Cipro Kampung Wisata. Pokdarwis Cipro Kampung Wisata berdiri secara resmi legal oleh Dinas Pariwisata itu tanggal 24 Juli tahun 2024. Namun embrio dari Pokdarwis itu sebenarnya sudah ada dari tahun 2019. Namun waktu itu belum secara resmi untuk mendaftarkan diri atau legal formalnya tidak diurus, tapi hanya kegiatannya saja. Itu dulu sudah ada di sini Taman Asri. Namun setelah adanya pandemi Covid, kami itu off. Tidak ada kegiatan sama sekali. Baru di 2024 kami mulai lagi. Untuk tujuan dari terbentuknya Pokdarwis, terutama yang pertama itu kami ingin memanfaatkan dan memaksimalkan potensi alam yang ada di Cipro. Yaitu kami, di hadapan kami itu ada Gunung Gajah. Kemudian di sebelah sana itu ada potensi Bukit Elok dan Jembatan Merah Putih. Tentunya harapan kami itu dengan adanya kami membentuk Pokdarwis, kami ingin masyarakat Cipro itu berpenghasilan atau meningkatkan taraf hidup melalui UMKM. Tentunya ketika di sini banyak orang duduk-duduk sambil minum kopi atau makan makanan khas dari Cipro, diantaranya itu ada keripik gadung dan yang lain. Tentunya ini harapan yang ingin kami capai, yaitu meningkatkan produktivitas UMKM yang ada di Kedung Jati untuk bisa dipasarkan melalui pariwisata. Demikian. Yang disajikan oleh kami itu sesuai dengan arahan dari Dinas Pariwisata. Kami itu menyediakan paket wisata. Jadi di sini menginapnya, duduk-duduk, nanti kita itu jalan-jalannya ke Gunung Gajah, Jembatan Merah Putih, sama Situs Medo dan Waduk Cajaban. Jadi di sini itu membentuk untuk paket wisatanya. Jadi ada homestay, silakan untuk bisa dinikmati homestay. Kami sediakan dengan harga yang ekonomis, tapi insya Allah fasilitasnya maksimal.
Untuk media promosi yang kami gunakan itu kami mengandalkan untuk medsos. Kami ada IG, ada TikTok, kemudian Facebook. Kami hanya memaksimalkan di situ. Untuk media sosialnya itu @pokdarwis Cipro Kampung Wisata. Itu yang IG-nya. Terkait dengan tantangan tentunya sangat banyak sekali. Yang paling utama itu finansial, pendanaan. Kami itu harus jungkir balik. Sementara ini kami menggunakan swadaya murni dari donatur. Ke depan kami akan berusaha untuk mencari link di baik itu dana APBD atau CSR. Harapannya supaya kita menyadarkan dulu sebetulnya yang namanya pariwisata itu apa. Anggapan dari masyarakat itu yang namanya pariwisata itu harus ada air terjun, harus ada kolam renang, harus ada waterboom dan lain sebagainya. Ternyata setelah kami banyak mendengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata, ternyata yang namanya pariwisata itu bukan hal-hal itunya, tetapi wisatawan itu datang, duduk, nyaman, terkesan, pulang itu ingin kembali lagi mendatangi tempat itu lagi. Itu tujuan utamanya ke situ. Kami terbuka untuk siapa saja, umum, monggo yang ingin berkunjung di Cipro. Tentunya kami buka seluas-luasnya untuk masyarakat dengan harapan ketika banyak orang yang datang di sini menikmati fasilitas di sini, tentunya kami punya income, kami bisa berjualan makanan khas Cipro. Kemudian homestay kita itu bisa laku, sehingga yang jelas kita bisa berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Cipro. Untuk ke depan kami sudah berkolaborasi dengan pemerintah Desa Kedung Jati. Ke depan itu kami akan berusaha untuk menjadi desa wisata. Namun untuk pusat kegiatannya tidak hanya di Cipro, nanti kita pindah ke Kedung Jati karena syarat desa wisata itu harus menggunakan tanah kas desa, sehingga kami bekerja sama dengan pemerintah Desa Kedung Jati. Di sana itu konsepnya nanti wisata ternak dan pertanian, serta nanti sedikit itu ada mini zoo. Jadi itu yang akan ke depan kita akan garap. Untuk yang lain nanti bertahap. Kita sedang untuk mencari legal formal untuk desa wisatanya dulu. Jadi sementara kami mengandalkan yang ada di potensi alam yang ada di Cipro, kita maksimalkan dulu sambil berjalan untuk proses desa wisata. Salah satu daya tarik utama dari Taman Asri Duku Cipro, Desa Kedung Jati adalah inovasi masyarakat dalam memanfaatkan limbah plastik menjadi kerajinan tangan yang indah dan bermanfaat. Inilah kisah inspirasi dari para ibu Pokdarwis yang terus berkarya. Oh, ini terampil sekali ya Bu. Ini kalau misalnya plastik-plastik ini dapatnya dari mana Bu? Ya kalau beli kopi, Oh, masyarakat dikumpulin. Jadi beli kopi, limbahnya dikumpulin, bisa jadi macam-macam ya Bu ya? Jadi tas. Tempatnya tisu. Oh, tempat tisu, tas, sama tikar ini juga? Iya Bu. Luar biasa, kreatif sekali ya Bu ya? Dompet, Oh, bisa buat dompet juga. Sekarang penasaran nih Bu, dari awal gini. Ini misalnya ambilkan tulisan roti. Oh, oke. Begini. Dilipat ke dalam gini Bu. Iya, ini kan maksudnya biar nggak main gunting. Oh. Lama main gunting. Oke. Kayak di apa sih? Tekuk lagi.
Oh, jadi buat nunjukin Iya. tulisan kapal apinya ini. Iya, iya. Oke. Kan ditekuk dulu, dilipat dulu. Nah, baru masuk ke dalam lipatannya. Masuk ke dalam. Ternyata sulit ya, Bu, baru pertama juga. Jadi Emang harus tangannya harus yang terampil telaten ya, Bu ya. kalau nggak tenang, karena Jadi gini, Latennya. ya gini Bu. Oh. Terus, nah, ini lipat lagi. oh, dilipat lagi sampai kayak gini ya, Bu ya. Iya. Digulung-gulung terus. Oke. Kita lipat lagi. Pendidikan menjadi pondasi utama dalam membangun generasi penerus yang peduli terhadap lingkungan dan budaya lokal. Serta pendidik usia dini berperan dalam mengenalkan anak-anak kepada potensi desa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KB Sejati Dukuh Cipero. Saya Bunda Puji Retno Asih dan ini saya Bunda Ayati Bayina. kami di sini dalam rangka ingin memberikan pengetahuan yang lebih untuk anak-anak desa Dukuh Cipero. Semoga apa yang kami perjuangkan bisa sedikit memberikan pencerahan bagi anak-anak desa Cipero untuk lebih maju lagi seperti desa-desa yang lain. Kita kalau per semester setiap bulannya 1 kali mengadakan ice breaking di sini. Dan ini untuk kegiatan belajarnya setiap hari. Untuk tahun ini ada 20 siswa. Mas Hendra, ini biasanya tempatnya buat apa di sini? Biasanya tempat ini kami gunakan untuk camping. Kami sudah pernah 3 kali di sini dari komunitas perhutani, kemudian penduduk setempat. Terus yang terakhir kemarin itu dari Paguyuban Duta Wisata. Biasanya itu 5-10 tenda biasanya. Tapi kapasitas di sini sebetulnya 20 tenda pun muat. Tapi karena keterbatasan panitia biasanya kami batasi untuk 5-10 tenda dulu karena kami pengawasannya harus ekstra mengingat ini ada sungai, takutnya orang-orang yang tidak tahu lokasi main gebur gitu, saya takut berisiko ya, Mas, ya? Kalau misalnya untuk tendanya disediakan dari tergantung. Kami biasanya untuk paket itu per tenda 200.000 itu untuk 4 orang. Kami sediakan fasilitas tenda komplit sama free untuk sarapan pagi. Dan untuk malamnya itu sekedar ya minum sama makanan ringan lah itu. Tuh yang sudah berjalan seperti itu. Kalau misalnya dia ingin camping bawa peralatan sendiri monggo. Dan kami itu biasanya untuk camping itu dibuat paket. Jadi kami kan setiap bulan ada event pasar UMKM, malamnya nonton tarian sintren, siangnya gogoh, malamnya itu tidur di tenda. Gitu. Jadi kami buat event tiap bulan, waktu itu tuh setiap bulan purnama karena ini musim penghujan, kami off dulu gitu. Misalnya kadang siangnya panas, tahu-tahu malamnya hujan. Kayak kemarin waktu di Duta Wisata, siangnya panas ini seperti ini. Tahu-tahu habis maghrib mau makan malam, hujan turun. Untungnya sudah sampai ke Bukit Elok. Kami sampai ke sana, Jembatan Merah Putih. Itu kami ajak ke sana dan
alhamdulillah banyak yang suka. Cuma sayang aksesnya saja terlalu jauh itu. Jadi yang mau camping di sini udah pasti terjamin ya karena dijagain lah Iya, ya, iya, walaupun iya. pinggirnya sungai Iya, langsung. iya. Terus, Kami kalau kami servisnya ya sebatas untuk pelayanan, kami buat untuk semaksimal mungkin lah. Biar mereka itu merasa terlayani, di sini aman. Tuh kami menjamin untuk tingkat keamanannya kami jamin untuk itu. Terus Sekar tahu di Cipro ini ada kasnya tuh Mas, yang ngambil ikan pakai tangan langsung ya? Oh ya, Namanya jadi apa, Bobor? kalau di sini tuh biasanya kami ikutkan di paket camping. Yang penting mereka yang mau camping datang ke sini itu agak siang. Masalahnya kalau gogoh pagi-pagi, airnya masih terlalu dingin. Itu dulu pernah waktu komunitas Brutani penasaran nih, kepengen lihat orang gogoh ikan. Masa sih tangkap ikan di sungai pakai tangan kok bisa? Ternyata bisa. Bisa. Kebetulan Gogoh kami ya punya namanya tim. ya? Oh, ada ini ya? Kami punya tim ini. Yang dapat ikan? Ada ini. Oh, kebetulan banget ini ya Mas ya? Pergi Mas. Wah, banyak ya ternyata ya? Oh, ini ngambil pakai tangan langsung Mas? Padahal kecil-kecil ya? Iya. Boleh lihat nggak Mas ikannya kayak apa sih? Oh, masih hidup loh. Oh, ini banyak banget nih. Oh, ini berapa lama nih Mas? 1 jam. 1 jam? 1 jam dapat sebanyak ini? Wah. Ikan apa nih Mas namanya nih? Kayak gini. Wader. Oh, ini kan wader. Andong Mbak bahasanya. Aduh. 1 jam dapat segini nih. Biasa nih digoreng enak ya Mas ya? Iya. Goreng kering, dibakar. Oh iya. Ini Langsung aja. masternya gogo ikan. Oh. Masternya gogo ikan. Jadi kalau sungai di sini ndak bisa digogo itu nanti gogonya di bawah. Tapi yang aliran Sungai Rambut. Itu yang sampai di mana itu? Jembatan Sumber. Wah, ikannya segini-segini malah. Lebih besar. Kalau di sini memang ikannya kecil. Kecil. Tiap hari. Pendapatannya ya melebihi gaji pegawai negeri. Bisa 2 kilo, 1 kilonya 80.000, tinggal mengalihkan saja. Itu hanya waktunya, durasinya tidak lama, 1 sampai 2 jam. Tidak berhari-hari, tidak. 2 jam itu. Iya, 2 jam kilo. sebanyak itu ya? Oke. Susah nggak sih Mas? Nangkapnya? Kapan? Karena udah terbiasa ya? Biasanya kapan? Dari Taman Asri Duku Cipro, Sekar diajak oleh Ketua Pok Darwis yaitu Pak Eko Sunarno untuk melihat langsung bagaimana masyarakat setempat memanfaatkan tanaman gadung. Tanaman ini memiliki potensi yang besar baik sebagai bahan pangan maupun produk olahan lainnya. Oke teman-teman, jadi Sekar sama Pak Eko nih lagi di depan tanaman gadung ya? Iya. Boleh dong Pak, penasaran nih, tanaman gadung itu kayak apa sih dalamnya? Iya, Ini dalamnya jenis apa Pak? Umbi-umbian? Umbi-umbian nih Mbak. Umbi-umbian. Ini baru belum tumbuh, biasanya kan ada tumbuhnya bijinya seperti ini. Ini karena belum berumur, kemarin habis diambil, berarti bisa besar lagi. Kalau yang belum diambil umur 1 tahunan itu bisa besar segini, karena ini baru berapa bulan. Ini isinya seperti ini. Ini kecil, yang besar nanti ada di atas itu sudah ditemukan di depan, sudah diambil Ini ya? di atas. Jadi ya. ini nih yang namanya Gadung. gadung. Iya. Ini liar Pak? Atau Liar, tumbuh liar. Untuk sementara kemarin teman kita sudah mulai budidaya. Kita tanam di hutan di pinggir desa Duku Cipro. Sudah mau mulai dibudidayakan karena produksi untuk UMKM, kerajinan ibu-ibu, untuk sambilan pendapatan. Gitu. Jadi ini kita nyari lagi ya Pak ya? Ya, itu. Nyari yang lebih gede lagi. Kemana nih Pak? Itu. Sana? Ada. Oke. Ya ini tumbuh, kalau nggak diambil nanti bisa istilahnya berlapis-lapis tumbuhnya, bisa gede. Kalau Ini lebih umurnya gede semakin tua, semakin gede bisa bersusun berlapis-lapis. Ini untuk sementara ini baru berapa bulan ini? Mungkin sekitar 3 bulanan. Ini. Itu sedikit bahaya Pak, soalnya Ada tanamannya ini berduri ya ya Pak? berduri gitu. Oke. Nah seperti ini.
Kalau nanti semakin lama umurnya nggak diambil ya bersusun-susun nanti bisa lebih banyak lagi seperti bertingkat-tingkat seperti itu nanti bisa besar. Gitu. Ini tumbuhnya hanya di hutan atau gimana Pak? Untuk sementara tumbuhnya liar di hutan. Liar di hutan. Wah, ini lebih gede lagi nih. Ini tadi yang pertama, ini yang kedua. Iya. Oke. Biasanya dibikin apa ini Pak? Biasanya bikin rawon juga bisa. Nanti diproses ya, nanti kita lihat cara pemrosesannya. Nanti di rawon itu digodok, nanti dikasih garam sedikit sama kelapa parut, kita makan. Juga nanti kita proses pakai keripik gadung. Keripik gadung. Iya. Oke. Udah lumayan cukup nih Pak? Iya. Atau mau cari lagi atau selesai Pak? Udah cukup. Udah cukup ya Pak ya? Gunung Gajah yang terletak tak jauh dari Duku Cipero menawarkan pesona wisata alam yang memukau. Sekar pun berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Mantri Hutan atau KRPH Kenyere yaitu Bapak Untung. Di sini kita membahas mengenai pesona dan pengelolaan destinasi alam yang luar biasa. Selamat datang di Obyek Wisata Gunung Gajah, masuknya RPH Kenyere, BKPH Cipero, KPH Pemalang. Oke, ini kita masuk ke pintu gerbangnya. Ini masuk pintu gerbang Obyek Wisata Gunung Gajah. Ini ada tiket. Nah, tiket untuk satu orang 5.000. Satu orang 5.000. Iya, untuk sekali masuk. Sekali masuk. Ya. Biasanya kalau paling ramai itu hari apa aja sih Pak? Untuk yang ramai itu hari libur dan hari Minggu. Penuh. Dan ya, untuk Lebaran itu biasanya paling ramai. Untuk libur. Dan kalau dilihat kan ini kayak perhutanan gitu ya. Di atas ini ada apa aja nih Pak? Ini kan masuknya kawasan hutan. Ini berarti kawasan hutan masuknya RPH Kenyere, petak 95. Tapi untuk sejak tahun 2003 kan masuk KTH PS. Masuk KTH Gunung Gajah di Desa Gongseng. Itu yang dulunya kan kerjasama sama KTH Gongseng sama Perhutani. Untuk sekarang wilayah wisata ini dikelola oleh KTH, Kelompok Tani Hutan Desa Gongseng. Berarti di atas isinya ya pemandangan gitu. Pemandangannya itu pendakian Gunung Gajah sama kalau di sini yang terkenal kan itu binatang apa aja tuh? Monyet yang di sini. Oh, kalau pagi kan saya kumpul biasanya kalau pagi-pagi kan. Tadi pas perjalanan ke sini juga lihat tuh Pak di bawah. Masih banyak yang ini nggak Pak? Kalau misalnya mau mendaki gitu, masih bisa nggak? Masih bisa. Masih bisa. Dan mungkin ada perkemahan nggak sih Pak di atas itu? Untuk perkemahan di bawah berarti. Oh, di bawah. Cuma kan di atas kan paling cuma 2 atau 1 camp tenda aja. Jadi yang mau mendaki ya mendaki sampai puncak aja buat lihat pemandangan gitu selfie ya biasanya. Selfie terus habis itu turun lagi perkemahannya di bawah. Ya. Adem ya Pak, terus suaranya tuh masih suara burung, suara alam. Masih alami sini kan karena sini kan hutan rimba berarti. Ini wisata Gunung Gajah dengan tanda masuk 5.000 untuk satu orang dan tambahan paling untuk parkir 2.000 untuk satu motor. Dan untuk yang didapatkan dari wisata ini adalah untuk udara yang segar, pemandangan dan lihat binatang-binatang alam yang ada di sini, terutama khususnya itu kera sama lutung. Yang ada di sini khususnya lutung sama kera. Kalau untuk fasilitasnya ada apa aja nih Pak? Untuk fasilitasnya paling pemandangan sama itu tempat camping, itu warung-warung. Ini sementara kan sejak Covid memang ini masih belum pulih lagi, dulu mah ramai belum Covid. Dan ini kan kelihatannya juga pendakian ini curam ya Pak ya. Iya. Ini gimana sih keamanannya, ada asuransi Pak? Untuk keamanan untuk wisata ini ada asuransinya. Untuk pendakiannya kan ada tangga-tangganya udah ada sama itu talinya udah ada. Oh, berarti dengan akses 5.000 udah ada fasilitas, terus habis itu udah ada asuransinya juga ya Pak? Juga ada, iya. Untuk monyet sendiri kurang lebih ada 400-an lebih sini. Sama lutungnya antara 50-an. Jenis monyetnya jenis apa itu Pak? Monyetnya yang kepalanya ada siripnya ini ke atas, jambul ya.
yang ada jambul. Jambul sama yang polos. Itu ada dua. Dilindungi ya, Pak? Dilindungi sini. Lutungnya kelihatan itu kayaknya hitam ya, Pak? Iya, lutungnya kan hitam. Anak. Biasanya keluarnya jam berapa, Pak? Kalau yang lutung itu jarang mendekat ke kita sama orang, tapi kalau monyet kalau pagi-pagi biasanya berumpul di tiket di sini tempat masuk. Tapi nggak nakal kalau monyet sini. Paling nyarinya cuma makan aja. Oh, monyetnya warna hitam, Pak? Ya kalau lutung itu kan hitam. Kalau lutung biasanya kalau sama orang lari. Takut ya, Pak? Justru sama ya? orang takut. Kalau jam bukanya setiap hari, Pak? Apanya? Jam bukanya di sini? Tiap hari dari jam 7 sampai jam 5. Jam 7 sampai jam 5 sore. Iya. Kecuali yang mau kemah kalau ya, yang Pak? kemah itu kan udah ada izin, nanti sana sendiri. Nah, kalau kemah itu sama tiket masuk beda nggak, Pak? Sama saja. Sama saja, 5.000. Paling uang ke bersihan atau uang pertambahannya itu. Oh, oke. Buat pengelola Gunung Gajah. Iya. Kalau untuk reservasi nomor teleponnya mungkin Pak boleh disebutin biar yang nonton tuh kalau mau ke sini kemah reservasi dulu gitu. Nomor saya aja ya. Boleh. Nomornya Pak Mantri. 081 326 054 439. Oke, jadi itu kalau ada yang mau reservasi ya Pak, reservasi datang ke sini, mau kemah juga bisa, nanti bisa langsung menghubungi Pak Untung. Oke, kita langsung ke sana ya Pak ya. Setelah berkeliling di Dukuh Cipero dan menikmati keindahan Gunung Gajah, Sekar mulai lapar nih. Sekar ingin mencicipi makanan khas yang ada di sini. Tak lengkap rasanya berkunjung ke Desa Kedung Jati tanpa mencicipi kuliner khasnya. Salah satu yang wajib dicoba adalah lontong dengkil Bapak Musli. Hidangan lezat yang menjadi favorit warga dan wisatawan. Taman Asri Dukuh Cipero Desa Kedung Jati adalah bukti bahwa kearifan lokal dan alam dapat bersinergi menciptakan potensi wisata yang luar biasa. Dengan semangat gotong royong dan inovasi masyarakatnya, desa ini terus berkembang dan akan menjadi desa wisata yang patut dikunjungi. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.